kapan datang? Ini loh, tadi Arga. Pulang, ujar Mas Raffi lagi seraya mengeratkan giginya. Aku berdiri, memegang tangan Citra dengan erat. Sungguh, aku benar-benar takut jika Mas Raffi akan marah. Maaf Pak Raffi, ini bukan salah Raya, tapi... Raya, pulang, ujar Mas Raffi lagi memotong ucapan Arga yang hendak menjelaskan. Tidak ada pilihan lain. Aku pun akhirnya keluar dari kafe itu seraya menggenggam tangan Citra. Aku langsung masuk ke dalam mobil Pak Tarmin yang sudah terparkir di depan kafe. Jalan sekarang Bu, tanya Pak Tarmin. Sebentar Pak, tunggu dulu sebentar, kataku menolak untuk pergi. Aku tidak melihat Mas Raffi keluar dari kafe itu. Jadi aku putuskan untuk tetap di sini sampai suamiku keluar dan masuk ke mobilnya. Aku takut jika Mas Raffi akan bertengkar dengan Arga. Sekian menit menunggu, akhirnya aku melihat Mas Raffi keluar. Entah apa yang terjadi di dalam hingga Mas Raffi terlihat begitu emosi. Dia pun menghentakkan tangan Arga yang mencekal lengannya. Aku menutup mulut melihat mereka bersitegang di sana. Rasanya ingin keluar untuk melerai, tapi itu hanya akan membuat Mas Raffi semakin murka padaku. Tante, kok mobilnya tidak jalan? Tanya Citra yang duduk di sampingku. Sebentar ya sayang, kita tunggu Om Raffi dulu, ucapku. Gadis itu mengangguk, kemudian ia mengalihkan perhatian pada alat lukis yang tadi kita beli. Saat melihat ke kafe tadi, rupanya Mas Raffi sudah tidak ada di sana. Hanya ada Arga yang terlihat frustasi seraya mengusap wajahnya dengan kasar. Di mana Mas Raffi? Gumamku. Aku pun tidak melihat mobil dia yang tadi terparkir tidak jauh dari mobil Pak Tarmin. Bu, Bapak menyuruh kita pulang, ujar Pak Tarmin memperlihatkan ponselnya padaku. Ternyata Mas Raffi mengirimkan pesan kepada supirnya itu dan memberikan perintah untuk membawaku pulang. Ya sudah, kita pulang, Pak. Mobil pun melaju, meninggalkan kawasan kafe. Di dalam mobil, aku terus bertanya-tanya, kemana sekiranya Mas Raffi pergi. Mungkin dia pulang duluan ke rumah, saking kesalnya padaku, atau ke tempat lain. Aku mengembuskan nafas kasar. Mas Raffi tidak mudah ditebak. Rasa takutku semakin meningkat kala mengingat bagaimana jika dia sudah marah. Dia membisu seperti orang yang tidak saling kenal. Aku akan tersiksa dengan sifat diamnya itu. Pak Tarmin sudah membelokkan mobilnya dan masuk ke halaman rumah. Aku pun turun setelah mobil berhenti. Lagi, aku dibuat bingung saat aku sadari tidak ada mobil Mas Raffi di sini. Kemana dia? Tante, ayo kita warnai rumah Kelomang, ujar Citra semakin bersemangat. Aduh, udah azan maghrib, sayang. Besok saja ya, soalnya kalau diwarnai pukul segini, Kelomangnya akan sakit, ujarku membohongi Citra. Aku benar-benar tidak bisa fokus pada Citra saat ini, apalagi Mas Raffi belum ada di rumah. Aku khawatir jika Mas Raffi akan berbuat yang tidak aku inginkan. Yah, gagal deh. Citra masuk terlebih dahulu ke dalam rumah dengan menekuk wajahnya. Tidak tega sebenarnya melihat Citra yang sedih seperti itu. Akan tetapi, aku sudah tidak punya selera untuk bermain saat ini. Aku masuk ke dalam rumah dan langsung pergi ke lantai 2. Karena azan sudah berhenti, aku pun segera menunaikan sholat. Untuk menunggu Mas Raffi pun sepertinya akan lama, sebab aku tidak tahu di mana dia saat ini. Setelah melaksanakan sholat, aku hendak turun ke bawah untuk melihat apakah Mas Raffi sudah pulang atau tidak. Namun, belum juga tangan ini menyentuh gagang pintu,
Pintu sudah terbuka terlebih dahulu dari arah luar. "Mas, dari mana?" ucapku setelah tahu jika itu adalah Mas Raffi. Dia tidak menjawab, kemudian masuk melewatiku begitu saja. Aku menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Sudah aku duga Mas Raffi pasti akan mendiamkanku lagi. "Mas, maafin aku," ucapku, seraya memeluknya dari belakang. Mas Raffi bergeming, namun dia tidak melepaskan pelukanku. Sudah sholat, aku menarik sudut bibir saat Mas Raffi bertanya. Aku tidak langsung menjawab, membiarkan dia mengulang kembali pertanyaannya. "Raya, sudah sholat?" Kembali aku tersenyum di balik punggung pria itu. Tanpa menjawab pertanyaannya, Mas Raffi memegang kedua tanganku, hendak melepaskan pelukanku, namun dengan segera aku mengencangkan tanganku pada pinggangnya. "Aku sudah sholat, tolong jangan lepaskan," ucapku, seraya memejamkan mata. Aku tidak ingin melihat wajah dia yang tengah marah. Sungguh aku tidak sanggup melihatnya. Wajahnya sangat menyeramkan ketika sedang marah. Tapi aku belum sholat. "Lepas, aku mau sholat dulu." "Tapi nanti kamu." "Lepas dulu, nanti waktu maghrib habis," ujarnya lagi. Kini Mas Raffi berhasil melepaskan tanganku darinya. Ia pun segera masuk ke kamar mandi dan meninggalkanku yang masih berdiri di tempat yang sama. Mas Raffi keluar dari kamar mandi dengan wajah basah. Dia tidak melirikku sedikit pun. Kemudian melaksanakan sholat 3 rakaat dengan khusyuk. Saat rakaat terakhir, aku sengaja mendekatinya dan duduk di samping kiri dia. Saat salam terakhir, aku memajukan wajahku hingga "Assalamualaikum warahmatullah," ujarnya dengan kaget. Aku hanya nyengir melihat dia dengan wajah kagetnya. Sangat lucu. "Ngapain?" tanyanya mengerutkan kening. "Salim." Aku mengulurkan tangan. Mas Raffi memberikan tangan kanannya, lalu menarikku agar lebih dekat dengannya. Kemudian ia menjatuhkan kecupan di seluruh wajahku. Senang, tentu saja. Aku membayangkan kalau diriku ini adalah Ria Ricis yang sedang dicium Rian, suaminya. "Mas, tadi dari mana?" "Dari rumah Malika." "Apa? Ngapain, Mas?" tanyaku lagi seraya menekuk wajah. Mendengar nama Malika langsung membuat hatiku terkoyak. Aku memundurkan tubuhku dari Mas Raffi, lalu pergi dan meringkuk di atas tempat tidur. Cemburu, marah benar-benar aku rasakan. Mentang-mentang tadi dia melihatku dengan Arga, kini dia membalasnya dengan pergi menemui Malika. Sungguh menyebalkan. "Rah, kamu marah padaku karena aku ke rumah Malika?" tanya Mas Raffi menghampiriku. Ia duduk di belakangku yang tengah memeluk guling. "Iya," kataku singkat. "Kamu tahu aku ke sana untuk apa?" Aku tidak menjawab. Kurasakan ada pergerakan dari belakangku. Mas Raffi pergi. Penasaran kemana suamiku, aku pun membalikkan badan untuk melihatnya. Namun dia masih ada di kamar ini. Ia hanya mengambil celana yang tadi dia pakai, merogoh saku celananya, lalu mengambil sesuatu dari dalam sana. Sebuah kertas. "Karena ini," ujarnya, kembali mendekatiku. Aku beringsut duduk karena penasaran dengan apa yang ada di tangan Mas Raffi. "Apa itu, Mas?" "Sebuah rencana." Aku mengerutkan kening. Mas Raffi membuka kertas itu hingga aku bisa melihat apa yang tertulis di sana. Penculikan Raya, penyekapan di hotel, kedatangan Arga dan penjebakan Raya di kamar hotel, penjebakan Raffi dan Malika di hotel yang sama. Aku mengerutkan kening, tidak paham dengan tulisan yang aku baca tadi. "Maksudnya ini gimana sih?" tanyaku, seraya menunjuk kertas tersebut.
Mas Raffi mengusap wajahnya dengan kasar. Ia mengambil kertas itu, lalu menjelaskan tahapan-tahapan yang tertulis di dalam kertas tadi. Aku menutup mulut dengan kedua tangan. Rencana Arga dan Malika sungguh mengejutkan. Mereka bekerja sama untuk menjebakku dan Arga, seolah kami tengah berada di kamar hotel berdua. Begitupun dengan Malika dan Mas Raffi. Seolah suamiku tengah tidur dengan Malika, lalu kemudian mereka akan menyuruh orang untuk memotret adegan romantis kami di atas ranjang dengan pasangan yang berbeda. Tega sekali mereka melakukan ini, ujarku kemudian. Maka dari itu, jangan pernah keluar rumah tanpa sepengetahuan aku. Harus izin dulu, biar aku tidak khawatir. Tadi aku mau izin, tapi tidak enak, Mas. Tidurnya nyenyak sekali. Sedangkan Citra, dia terus merengek, minta beli cat warna. Ujarku melakukan pembelaan. Enakin, harus dienakin. Kalau tidak, jadi kebiasaan. Untung saja apa yang ditulis di sini tidak terjadi. Kalau beneran terjadi, gimana? Aku hanya menunduk, tidak menjawab lagi. Mereka sungguh luar biasa, membuat rencana dengan begitu tersusun. Terus, Mas dapat ini dari mana? Dari Arga. Tadi dia mengatakan semuanya padaku. Dia tersadar jika yang dia lakukan akan merusak karirnya sebagai dokter. Juga akan membuat dia kehilangan pekerjaan. Lain kali jangan diulangi. Harus izin dulu. Biar jelek begini, aku tetap suamimu, Rah. Maaf, Mas, janji akan selalu izin. Ngomongnya jangan melebar kemana-mana, Mas. Ucapku semakin menekuk wajah. Mas Raffi tidak lagi berucap. Ia hanya bergeming seraya bersandar pada sandaran ranjang. Kakinya menjuntai sebelah dengan sarung yang masih melekat menutup kakinya. Aku pun hanya diam, seraya memilih sarung bantal dengan wajah ditekuk. Aku tahu aku salah, tapi tidak seharusnya Mas Raffi membawa-bawa fisik dalam pembahasan ini, karena itu sangat menyinggungku. Mas, maaf, aku mengulang kata itu lagi. Aku maafin. Aku mengangkat kepala melihat wajah suamiku. Beneran, tanyaku. Mas Raffi mengangguk lalu merentangkan tangan agar aku masuk ke dalam pelukannya. Tadinya aku ingin marah besar karena kamu pergi tanpa izin. Terus pas aku lihat kamu tengah duduk satu meja dengan seorang pria. Namun setelah Arga menjelaskan semuanya, aku jadi tidak marah lagi. Terus kamu ke rumah Malika untuk apa? Untuk melabrak dia agar tidak melakukan apa yang dia tulis di kertas itu. Tapi aku tidak ketemu wanita itu. Mas Raffi menegakkan tubuhnya agar aku bisa nyaman bersandar di dadanya. Kamu tahu dia kemana? Tanya Mas Raffi. Aku menggeleng. Ke tempat rehabilitasi. Aku mengurai pelukan, menatap kedua mata Mas Raffi dengan begitu lekat. Maksud Mas, dia... Yaps, sama seperti Mbak Cindy. Parahnya, dia sudah sedari dulu. 2 tahun yang lalu, dia mulai make. Tante Monica sendiri yang bilang sama aku. Parah kan? Aku hanya meneguk ludah mendengar perkataan Mas Raffi. Aku tidak menyangka jika Malika pun seperti itu. Ternyata hidup di kota tidak selamanya enak. Jadi orang kaya punya kehidupan mewah pun tidak menjamin orang itu bahagia. Sebenarnya aku pun sudah kecanduan, Rah. Hah, kecanduan, ujarku seraya menautkan kedua alis. Mas Raffi mengangguk, kemudian menarikku agar semakin dekat dengannya. Dia membisikkan kata yang membuat bulu kuduku meremang seketika. Kecanduan kamu, aku sakau jika kamu tidak ada, ujar Mas Raffi, lalu menghadiahiku gigitan kecil di tengkuk leher. Semakin lama, semakin menjelajah ke lain tempat.
membuatku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Raffi tolongin, Raffi. Aku dan Mas Raffi langsung saling melepaskan diri saat mendengar suara Mama memanggil suamiku. Mas, Mama kenapa? Raffi, Raya, tolongin. Panggil Mama untuk kedua kalinya. Membuatku dan Mas Raffi semakin panik. Aku loncat dari atas ranjang, disusul suamiku, dan kedebut bruk. Mas Raffi terjatuh akibat tersandung sarung yang ia kenakan. Aku tidak memperdulikan dia, lebih memilih lari keluar dari kamar karena khawatir terjadi apa-apa dengan Mama. Mungkinkah jika Citra jatuh lagi dari tangga? Bersambung.